Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang ASN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal berkaitan dengan perbandingan senilai maupun berbalik nilai gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, ya kita akan bahas dulu sedikit tentang cara mudah menyelesaikan soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi akan kita bahas pertama adalah tentang perbandingannya, perbandingan. Dalam hal ini kita fokus pada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, jadi untuk kondisi perbandingan senilai dan berbalik nilai ini yang perlu teman-teman pahami sebelum menyelesaikan soal-soalnya nantinya ya. Nah, biasanya teman-teman untuk perbandingan maupun senilai ataupun berbalik nilai ada dua komponen yang sering dibandingkan. Misalkan saja seperti ini teman-teman ya. Komponen pertama misalkan A yang mengakibatkan P misal, kemudian B yang mengakibatkan Q. Nah, kondisi untuk perbandingan senilai teman-teman, jika komponen A-nya bertambah, maka komponen keduanya juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika komponen pertamanya berkurang, maka komponen keduanya juga ikut berkurang. Maka kondisi inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi sama-sama bertambah, sama-sama berkurang. Sehingga cara kerja untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai, kita tinggal kali silang teman-teman ya. Kali silang. Nah, jadi kalau kita kali silang nanti kita bisa peroleh persamaan A dikali Q nilainya akan sama dengan B dikali P. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk perbandingan senilai cara kerjanya tinggal kita kali silang. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai teman-teman kondisinya sama ya. Jadi ada dua komponen juga yang biasanya dibandingkan. Kita misalkan saja komponen pertamanya A yang mengakibatkan P, komponen pertamanya B yang mengakibatkan Q, maka kondisi berbalik nilai terjadi jika komponen pertama bertambah, maka komponen keduanya itu berkurang gitu ya. Ataukah sebaliknya, jika komponen pertamanya berkurang, maka komponen keduanya itu bertambah. Oke, maka kondisi inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk kondisi perbandingan berbalik nilai, maka cara kerjanya nanti kita lakukan saja perkalian lurus gitu ya. Nah, sehingga kita dapat persamaan nantinya menjadi A dikali P sama dengan B dikali Q. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi sekali lagi perbandingan berbalik nilai konsep kerjanya menggunakan perkalian lurus. Oke, langsung saja teman-teman, biar lebih paham kita masuk ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang pekerja. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Berarti waktunya gitu ya. Nah, kita misalkan saja teman-teman ya. Oke, kita misalkan saja ini orangnya, kemudian ini waktunya. Kita buat seperti ini. Jika dikerjakan oleh 5 orang, maka waktunya katanya selesai dalam 20 hari. Nah, jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 10 orang, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Kita misalkan saja kotak. Nah, untuk kondisi ini teman-teman kita identifikasi dulu. Kalau pekerjanya bertambah banyak, maka pasti logikanya waktunya pasti akan semakin singkat atau semakin cepat selesai. Oke, berarti dalam hal ini waktunya berkurang. Maka karena komponen satu bertambah, komponen keduanya berkurang, maka kondisi ini kita selesaikan dengan perbandingan berbalik
nilai gitu ya teman-teman ya. Oke, nah karena dia berbalik nilai, maka nanti cara kerjanya tinggal kita kali lurus saja teman-teman ya. Maka atas kali atas, nilainya nanti akan sama dengan bawah kali bawah, sehingga kita dapat persamaan menjadi 10 kali kotak sama dengan 20 kali 5. Nah, kita sederhanakan saja teman-teman ya. Ya, 10 dibagi 10 dan 20 kita sederhanakan, maka nanti dapat 2 gitu ya. Sehingga nilai kotak sama dengan 10. Berarti jawabannya ada di option delta, 10 hari. Oke, seperti itu teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2, untuk membangun sebuah gedung dalam waktu 100 hari, jumlah tukang yang dibutuhkan adalah 8 orang. Jika pembangunan gedung tersebut harus selesai dalam 80 hari, maka banyak tukang yang dibutuhkan adalah berapa orang gitu ya. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi waktu dan jumlah pekerja gitu ya teman-teman. Waktu dan jumlah pekerja. Katanya jika waktunya itu 100 hari bisa diselesaikan oleh 8 orang, tapi diinginkan waktunya itu selesai 80 hari, maka berapa pekerja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita lihat teman-temannya, waktunya semakin berkurang karena ingin diselesaikan lebih cepat gitu ya. Maka supaya bisa selesai dengan lebih cepat, maka tentunya pekerjaannya harus ditambah gitu ya. Nah, sehingga komponen satu berkurang, komponen satunya bertambah, maka kondisi ini juga dikerjakan dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, untuk konsep perbandingan berbalik nilai sama seperti tadi, tinggal kita lakukan perkalian lurus ya. Jadi nanti kita peroleh 100 kali 8 sama nilainya dengan 8 kali kotak. Sehingga bisa kita tulis, 80 ya, 80 kotak sama dengan 100 dikali 8. Nah, kita sederhanakan kedua ruas, masing-masing kita bagi 8, nanti dapatnya 10 dan 1. Sehingga 10 kotak sama dengan 100. Maka kotak nilainya sama dengan 100 dibagi 10, jadinya 10. Berarti yang kita butuhkan adalah 10 orang pekerja. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut teman-teman untuk soal nomor 3. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 teman-teman, bus Transjakarta menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut menempuh perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bus tersebut? Oke, jadi ada jarak dan ada waktu ya, ada jarak, ada waktu. Nah, katanya kalau jaraknya 120 km, waktunya adalah 2 jam. Jika bus tersebut menempuh perjalanan sejauh 100 km, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kita misalkan kotak gitu ya. Nah, kita identifikasi teman-temannya. Tentunya kalau jaraknya semakin berkurang atau semakin pendek, maka pasti waktunya juga akan semakin cepat gitu ya, akan semakin singkat. Nah, maka karena kedua komponennya berkurang, sama-sama berkurang, maka kondisi ini kita selesaikan dengan konsep perbandingan, ya perbandingan senilai gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk perbandingan senilai yang kita lakukan tinggal perkalian silang ya, perkalian silang, sehingga kita peroleh persamaan 120 kotak itu nilainya sama dengan 2 kali 100 gitu ya. Nah, kita tinggal berarti kita tinggal sederhanakan saja boleh ya, atau kita bisa tulis kotak itu sama dengan 200 dibagi dengan 120 gitu ya. Kita sederhanakan, kita matikan nolnya masing-masing 1. Nah, 20 per 12. Nah, kita peroleh 20 per 12 atau sama saja dengan kotak itu sama saja dengan kita bagi 2, berarti kita bagi 4, berarti 5 per 3
jam. Oke. Nah, 5/3 jam ini kita harus urai teman-temannya, berapa jam, berapa menit. Nah, berarti tinggal kita kali saja dengan, kita ubah saja ke satuan menit dulu. Berarti 5/3 dikali 60 menit. Ya, 60 kalau kita bagi 3 nanti dapatnya 20. Berarti ini nilainya sama saja dengan 100 menit gitu ya. Nah, 100 menit itu sama saja dengan 1 jam 40 menit. Nah, ada di option Bravo teman-temannya. Oke, teman-teman, kita next ke soal nomor 4. Pak Yudi adalah seorang guru di sebuah sekolah yang berjarak 120 km dari rumahnya. Setiap hari ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Oke, berapa kecepatan rata-rata motor Pak Yudi jika ia ingin menempuh perjalanan selama 3 jam? Maka di sini teman-teman kita fokus saja sama kecepatan dan waktunya ya. Jadi kecepatan dan waktunya. Nah, kita abaikan saja untuk jaraknya. Nah, jadi yang dibandingkan adalah kecepatan dan waktu. Oke. Nah, jika kecepatannya katanya 60 km per jam dapat ditempuh 2 jam perjalanan. Nah, kemudian Pak Yudi ingin menempuh perjalanannya selama 3 jam. Maka kecepatannya itu harus berapa gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya waktunya itu semakin lama, maka pasti kecepatannya itu pasti berkurang gitu ya. Jadi semakin cepat, semakin kencang, maka waktunya semakin singkat. Oke ya. Jika waktunya semakin lama, maka kecepatannya pasti berkurang gitu ya. Sehingga ini merupakan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, maka cara kerjanya teman-teman tinggal kita kali lurus saja ya. Berarti 60 kali 2 nanti nilainya akan sama dengan kotak dikali 3. Sehingga kita bisa tulis menjadi 3 kali kotak sama dengan 60 kali 2. Nah, kita sederhanakan 60 dengan 3 nanti menjadi 60 dibagi 3 berarti 20 gitu ya. Sehingga nilai kotak sama dengan 20 kali 2 atau 40. Maka jawabannya adalah 40 km per jam. Ada di option Charlie. Oke, berikutnya teman-teman untuk soal nomor 5. Amir berlari sejauh 10 km setiap hari menuju lapangan demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit dan sampai di lapangan dalam waktu 40 menit. Kemudian, kecepatan rata-rata berlari Amir 25 meter per menit. Oke, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita fokus saja sama kecepatan dan waktunya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini yang dibandingkan adalah kecepatan dan waktu. Nah, jika kecepatannya katanya 20 meter per menit, maka tiba dalam waktu 40 menit. Nah, jika kecepatan Amir bertambah menjadi 25 meter per menit, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, untuk kondisi ini teman-teman, kecepatannya semakin bertambah, maka pasti waktunya semakin singkat atau semakin cepat selesai. Semakin cepat sampainya, berarti nanti waktunya berkurang. Nah, maka kondisinya ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk kondisi perbandingan berbalik nilai, maka kita sekali lagi kali lurus saja ya teman-teman ya. Sehingga kita dapat persamaan 25 dikali kotak. Ini nilainya akan sama dengan 20 kali 40. Nah, kita sederhanakan saja 25 dengan 20 kita bagi 5.
dapat 5, di sini dapat 4. Kemudian 5 dengan 40 kita sederhanakan masing-masing bagi 5, nanti di sini dapat 8. Sehingga kita peroleh nilai kotak sama dengan 32. Maka waktunya adalah 32 menit, ada di option Charlie. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam adalah 90 menit. Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk bisa menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 1 jam. Nah, di sini diterangkan berapa kecepatannya jika waktunya 1 jam, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau begitu kita yang dibandingkan itu adalah kecepatan dan waktu. Nah, untuk kondisi pertama teman-teman, jika kecepatannya 30 km per jam, waktunya adalah 90 menit ya. Kemudian yang ditanyakan berapakah kecepatannya jika ingin ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman adalah satuannya ya, satuan waktunya. Nah, di situ yang satunya menggunakan menit, satunya menggunakan jam. Kita ubah saja ke satuan jam karena optionnya yang dibutuhkan adalah satuan jam. Nah, sehingga 90 menit itu sama saja dengan 1 jam 30 menit ya, atau 1,5 jam, atau bisa kita tulis 3/2 jam. Oke. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, komponen waktunya itu ternyata semakin berkurang ya, atau semakin singkat. Nah, supaya waktunya semakin singkat, maka pasti kecepatannya harus ditambah gitu ya. Kecepatannya harus bertambah. Maka kondisi ini ya merupakan kondisi perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kalau kondisi perbalik nilai, maka yang kita lakukan adalah perkalian lurus gitu ya teman-teman ya. Maka nanti 3 kali 3/2 jam itu nanti nilainya akan sama dengan 1 kali kotak gitu ya, sama dengan 3 kali 3/2 jam. Nah, kita sederhanakan saja teman-teman. 30 kita bagi 2 nanti dapatnya 15. 1 kali kotak hasilnya adalah kotak, sehingga nilainya kotak sama dengan 15 kali 3 atau sama saja dengan 45. Maka kecepatan yang diperlukan adalah 45 km per jam, ada di option Charlie. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal-soal tentang perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Biar teman-teman bisa latihan, teman-teman bisa mengerjakan soal berikutnya. Nanti untuk pembahasannya kita bahas di video selanjutnya.